Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan tentunya kita masih tetap harus bersemangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki tema ke-8, subtema ketiga, pembelajaran 4. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh tersebut. Kemudian, siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Dan siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya simak ya video penjelasan dari Ustazah. Nah, di sini ada sebuah ringkasan cerita yang berjudul Cindelaras. Nah, Cindelaras ini adalah cerita fiksi, dan kita sudah ketahui bersama bahwa cerita fiksi adalah cerita karangan atau cerita hayalan yang dibuat oleh penulis. Berikut kita baca sama-sama kisah seorang anak yang bernama Cindelaras yang tinggal di hutan bersama ibunya. Ibunya adalah seorang permaisuri yang diusir karena difitnah telah meracuni selir dan tabib kerajaan Jenggala. Cindelaras bermaksud menjelaskan semua permasalahan yang terjadi kepada ayahnya, yaitu Raden Putra. Namun itu sangat susah untuk dilakukan. Ayam jago milik Cindelaras yang bisa berkokok unik berhasil mengalahkan semua para ayam yang di sekitar kerajaan. Cindelaras meminta syarat bahwa jika ia menang maka dia akan menceritakan permasalahannya. Akhirnya ia pun menang sehingga selir itu diberi hukuman. Nah, itu adalah cerita singkat dari sebuah dongeng Cindelaras. Dari cerita tadi kita dapat menentukan tokoh dan watak cerita rakyat Cindelaras. Yang pertama, untuk Cindelaras itu dia memiliki sifat baik dan cerdas. Kemudian Raden Putra itu berwatak baik dan ceroboh. Kemudian Permaisuri itu berwatak baik hati dan penyabar, dan Selir memiliki sifat dengki atau iri. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Karena kita hidup pasti memerlukan orang lain. Dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup? Nah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita akan mengamati secara bersama, yaitu kegiatan ekonomi di orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. Apa pekerjaan mereka? Nah, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Nah, di sini sudah ada kotak untuk mengamati berbagai jenis pekerjaan. Ya, tentunya karena kita semua hidup di perkotaan, ya, jadi kita bisa menemukan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Antara lain pegawai negeri sipil ya atau PNS, kemudian pedagang. Nah, bisa kita lihat di Kota Kendari banyak sekali pedagang, ya, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang sayur dan lain sebagainya. Kemudian dokter dan peternak, kemudian polisi, ada tukang parkir, kemudian ada TNI, dan masih banyak lagi lainnya.
Di sini kita akan membaca sebuah artikel yang berjudul keragaman karakteristik individu. Nah, di sini bisa kalian baca secara mandiri di buku tematik kalian halaman 155 sampai 157. Di sini Ustazah baca saja garis-garis besarnya. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai itu menumbuhkan sikap nasionalisme, kemudian menciptakan identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, kemudian memupuk sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini sangat diperlukan antar masyarakat, yaitu dengan kita saling menghormati perbedaan yang ada, kemudian tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada orang tuanya atau menghubungi ustazah. Demikian ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.